5 hal yang harus Anda perhatikan dan harus Anda kuasai untuk bisa Anda breakthrough di 2021. Nah, 2020 mungkin beberapa dari kita merasa Anda susah atau kita merasa kita juga wah kayaknya terpuruk ya dengan kondisi pandemi dan sebagainya, tapi kita menyongsong 2021 dengan penuh semangat, penuh optimisme dan sangat-sangat mendapatkan hasil yang ingin lebih gemilang lagi. Nah, saya di sini ingin menekankan ada 5 hal yang harus Anda kuasai, bahkan harus Anda fokuskan supaya Anda bisa breakthrough di 2021. Nah, breakthrough bukan hanya tentang income, breakthrough bukan hanya tentang juga bagaimana omset kita, bukan hanya berdasarkan juga tentang bisnis kita, tetapi breakthrough juga bisa jadi dari relationship kita dengan keluarga, dengan istri, dengan suami, dengan anak, dengan orang tua. Bisa jadi itu di 2020 kurang baik, tapi 2021 lebih baik. Itu namanya breakthrough. Nah, yang pertama yang harus Anda fokuskan untuk bisa breakthrough di 2021 adalah Anda harus lakukan yang namanya diferensiasi, yaitu adalah perbedaan. Ya, harus berbeda. Apa yang harus berbeda? Ya, kalau sama-sama aja, pasti hasilnya akan sama. Diferensiasi dalam hal kebiasaan baru, diferensiasi dalam hal action baru, diferensiasi dalam hal juga pemikiran baru, diferensiasi juga dalam hal strategi baru. Jadi be different, ya. Ini ada perbedaan pola pikir. Ada yang bilang think different, ya. Ada yang bilang be different. Yang mana dulu yang harus dilakukan? Being different or think differently. Nah, before you think differently, you have to be being differently. Dulu saya cuma sebagai pengusaha biasa, tapi sekarang saya pengusaha yang outstanding, pengusaha yang bisa di atas rata-rata, pengusaha yang benar-benar ingin breakthrough. Berarti setelah being saya berubah, pikiran saya berubah, baru saya akan think differently. Sebagai pengusaha yang breakthrough, sebagai pengusaha yang ingin maju, ingin lebih berkembang, ingin lebih di atas rata-rata, harusnya berpikirnya bagaimana? Ya, jadi sebelum Anda think differently, you have to be being different. Jadi identitas Anda, how you see yourself is different. Ya, Anda melihat Anda akan berbeda di 2021. The new version of you, the new versi yang berbeda tentang diri Anda. Bukan hanya sekedar ibu rumah tangga, bukan hanya sekedar pengusaha biasa, tapi ibu rumah tangga yang luar biasa, pengusaha yang sangat luar biasa. Jadi, yang pertama, be different. Differently, diferensiasi, itu nomor 1. Nomor 2, kalau Anda punya bisnis, ya tentunya Anda harus melakukan cara-cara marketing yang berbeda. Ya, tentunya ada perbedaan antara marketing and sales. Tapi yang saya tekankan di sini adalah marketing. Is the marketing way of doing business must be very different. Maksudnya gimana different? Maksudnya adalah cara-cara yang sudah kita lakukan di 2020 bisa jadi mungkin bagus, bisa jadi mungkin efektif, bisa jadi mungkin masih oke, bisa kita teruskan. Tetapi tidak hanya di situ, Anda harus improve. Anda harus lakukan cara-cara yang berbeda supaya ada satu perubahan ya di strategi marketing Anda. Ya, kalau Anda misalnya Anda sekarang posting di Instagram story, contoh aja. Instagram story Anda posting. Ya, setiap hari Anda posting story. Oke? Nah, apa bedanya dengan strategi posting story yang berbeda? Misalnya, setiap kali Anda posting story, Anda ada polling. Anda ada giveaway misalnya. Anda ada semacam questions, ada engagement dengan audience. Itu adalah sesuatu cara yang berbeda. Strateginya sama Instagram story, tapi ada cara yang berbeda. Itu maksudnya, cara pemasaran berbeda. Ya, TikTok. Dulunya mungkin Anda cuma ya asal yang penting adalah eksis lah di TikTok, misalnya begitu kan. Tapi 2020 TikTok sih ada. Ya, ada eksis, tapi Anda harus lakukan cara yang berbeda. Mungkin dengan message yang berbeda, dengan konten yang berbeda, dengan pesan yang berbeda, ya, dengan juga gaya yang berbeda, bisa jadi seperti itu. Dan ada strategi lain yang mungkin berbeda dengan hashtag, dengan apapun, ya. Nah, itu ada cara-cara yang berbeda sehingga strategi marketing Anda lebih tajam. Ya, Anda beriklan di Facebook, Anda beriklan di Instagram, betul.
Itu sudah Anda lakukan di 2020, tapi 2021 caranya mungkin beda. Mungkin pada saat Anda buat iklan Instagram, spesifik, lebih ke targetingnya lebih detail lagi, interestnya lebih detail lagi, locationnya mungkin lebih spesifik lagi kemana. Mungkin cari interest yang berbeda, cari range umur yang berbeda. Jadi ada hal-hal yang berbeda. Dengan konten juga foto yang berbeda, dari sudut angle yang berbeda, misalnya begitu kan. Jadi mungkin bisa jadi secara message sama, tetapi kontennya beda. Message-nya sama, delivery-nya sama. Ya, misalnya sama-sama jual produk skincare, sama. Tapi dengan foto yang berbeda. Misalnya contoh, Anda misalnya lihat Anda punya misalnya boneka Snow White. Misalnya boneka Snow White, ya. Nah, boneka Snow White kan putih. Begitu, ini contoh saja buat Anda, ya. Boneka Snow White putih, lalu Anda pegang boneka Snow White ini. Wow, it's Snow White. Nah, Anda tahu nggak? Dia bisa putih begini mukanya karena pakai skincare yang tepat. Misalnya begitu. Nah, orang penasaran. Anda tahu ternyata kalau Anda pakai skincare yang tepat, Anda pun bisa memiliki kulit wajah yang putih seperti Snow White. Itu contoh. Jadi iklannya bisa jadi mungkin sama-sama message-nya jualan skincare, tapi dengan angle yang berbeda. Ya, dengan story yang berbeda. Nah, ini dia. The power of story. Because story creates perception. And the perception creates desire for people to buy your product. Gara-gara story, orang ada tercipta persepsi. Dan persepsi membuat orang desire, terhasrat mau pergi. Contoh, orang lihat story di TikTok, orang lihat review kafe-kafe bagus, tempat-tempat makan bagus, tempat-tempat untuk jalan-jalan yang enak, nyaman, dan benar-benar wow gitu kan. Ada story-nya, orang lebih, terbuai, dan ada persepsi tertentu, dan jadi kepengen datang. Ya, itu story. Maka bisa jadi story Anda berbeda. Ya, mungkin iklan 2020 story-nya begitu, tapi 2021 story-nya berbeda. What is your next marketing story for your business? Itu nomor 2. Cara marketing strategi yang berbeda. Nomor 3. Nomor 3 adalah the power of 3. Nah, karena nomor 3 adalah the power of 3. Jadi, di 2020 mungkin Anda punya satu to-do list atau action-action yang dikerjakan, atau budaya yang mungkin Anda jalankan, ya cuman nggak tertulis, nggak baku, tidak tegas. Ya, nah cuman 2021 Anda buat aturan, budaya, atau etos kerja yang tegas, konsisten, dan Anda fokus ketiga itu, the power of 3. Contoh, di 2021 saya akan lakukan 1, speed. Saya akan cepat merespons, cepat action, cepat memutuskan. Ya, untuk hal-hal yang perlu penting diputuskan akan putuskan dengan cepat, gitu kan? Cepat untuk progress, ya. Everything is speed. Cepat untuk berubah strategi kalau memang diperlukan, cepat manuver, ya, dan sebagainya. Misalnya the power of 3-nya nomor 1 adalah speed. Nomor 2, everything must be measured. Semua harus terukur. Jadi semuanya harus terukur, ya. Entah misalnya Anda lakukan strategi A, strategi B, terukur. Berapa efektif ini strateginya, budgeting Anda terukur, pengeluaran Anda terukur, pemasukan Anda terukur. Apapun yang Anda action, Anda bisa ukur, ya. Bahkan Anda lakukan olahraga pun Anda bisa ukur. Makan yang Anda makan pun bisa diukur. Everything is measured. Because when you measure something, then you can improve. Kalau kita mengukur, maka kita bisa improve. Kalau kita tidak mengukur, bagaimana kita bisa improve? Ya, nomor 2, the power of 3. Ya, nomor 3 apa? Be outstanding misalnya, di atas rata-rata. Jadi saya 2020 ya rata-rata, tapi 2021 di atas rata-rata atau di luar normal. Artinya tidak banyak orang-orang normal melakukan apa yang saya lakukan. Karena orang sukses, nah ini perhatikan baik-baik. Orang sukses, definisinya adalah orang sukses adalah orang-orang yang mau melakukan hal-hal yang kebanyakan orang normal tidak mau lakukan. Tetapi dia akan bisa menikmati hasil yang kebanyakan orang tidak bisa. Saya ulang. Orang sukses adalah orang-orang yang mau melakukan kebiasaan-kebiasaan yang dimana
kebanyakan orang normal tidak mau melakukan itu. Tetapi orang sukses akan bisa menikmati hasil yang kebanyakan orang normal tidak bisa. Ya, jadi remember the power of three. The power of three-nya bisa Anda pilih sendiri. Apa aturan, apa budaya yang Anda akan lakukan di 2020 yang menjadi aturan saya untuk mencapai target 2021. Ya, itu nomor 3. Oke, lanjut. Nomor 4. Nah, nomor 4 ini juga penting. Kalau menurut saya nomor 4 is very important. Ya, nomor 4 begini. Mind pollution. Mind pollution. Artinya, pikiran. Mind itu pikiran. Pollution. Pollution itu adalah polusi. Jadi jangan sampai pikiran Anda terkena polusi-polusi negatif, ya, kabar-kabar negatif yang tidak membuat Anda semakin maju. Anda baca berita, Anda lihat informasi, Anda nonton TV, nonton apapun itu, bergaul dengan orang-orang yang membuat pikiran kita tidak menjadi positif, malah menjadi negatif. Nah, itu yang harus Anda lawan, itu yang harus Anda kuasai. Anda bahkan harus men-charge diri Anda supaya Anda lebih semangat, lebih positif, lebih berpikir yang breakthrough. Ya, jadi Anda harus filter informasi mana saja yang boleh saya terima, informasi mana saja yang mungkin saya tidak perlu terima atau tidak perlu dengar, atau bahkan saya tidak perlu tahu tentang itu. Karena itu melemahkan saya, membuat saya jadi lemah, membuat saya jadi merasa bersalah, membuat saya merasa jadi saya putus asa. Jangan. Ya, justru saya harus bisa menguatkan pikiran saya, harus bisa terus positif, optimis, selalu melihat peluang di setiap kegagalan, melihat peluang di setiap masalah. Ya, itu ya harus Anda pikirkan. Mind pollution. Jadi change your mind, ya, change your thinking, ya, change your mindset into the positive thinking. Ya, memang saya tahu realistis kadang-kadang tidak semuanya positif. Tapi apakah Anda bisa lihat positive side-nya di antara itu? Anda bisa lihat peluang apa yang Anda bisa lihat di situ. Orang di rumah, ya, mungkin mereka nggak ada kerja, punya waktu banyak, senang berkebun. Anda lihat peluang apa di sana? Ya, mereka punya waktu banyak, luang senang masak. Anda lihat peluang apa di sana? Ya, banyak peluang-peluang yang bisa Anda lihat. Cuman kalau Anda fokusnya kepada masalah, fokusnya kepada kegagalan, fokusnya kepada trauma dan sebagainya, Anda tidak akan bisa melihat hal-hal yang positif. Ya, maka Anda harus bisa lihat, ya, lihat peluangnya, lihat positif side. Oke? Itu paling penting. Nomor 4, the mindset. Ya, nomor 5. Nomor 5 paling penting. Nomor 5 adalah optimize your energy. Optimize your energy. Jadi gini, setiap dari kita, ya, setiap Anda dan saya, masing-masing dari kita itu memiliki sebuah keunggulan, sebuah kekuatan, ya, potensi yang begitu sangat besar sekali. Ya, yang mungkin kita nggak sadar kita punya potensi seperti ini. Kita nggak sadar. Tapi kita punya sebenarnya potensi ini. Cuma kita nggak pernah keluarin. Atau kita keluarin cuma 10%. Bahkan kita nggak sadar kita punya potensi ini. Nah, jangan sampai kita sebenarnya mampu melakukan hal-hal yang besar. Di 2020 kita nggak sadar. Atau karena kita terlalu sibuk ini, sibuk itu, dan sebagainya. Kena distract sana, distract sini. Keganggu sana, keganggu sini. Jadi kita tidak bisa memaksimalkan potensi kita. Justru itu yang harus kita sadari. Dan justru harus kita optimasikan di 2021. Sehingga saya bisa memaksimalkan kapasitas potensi saya, dan yang tidak kurang berbobot atau kurang signifikan saya bisa delegasikan ke orang-orang yang memang menurut saya orang tersebut memang mampu dan kompeten menjalankannya. Dan kita juga harus bisa menjalankan secara multifungsi, multitasking, bukan multifungsi juga, multifungsi dan multitasking. Artinya, ya, kalau kita lihat wanita jago sekali multitasking, bisa sambil masak, sambil ngurus anak, sambil ngurus rumah, dan semuanya bisa dirawat, diatur, di-arrange dengan baik. Itu multitasking. Ya, Anda harus melakukan multitasking. Berarti bukan artinya gini, oh, kita pinter banget melakukan multitasking. Bisa sambil nyetir, bisa sambil WA, sambil nyetir, bisa sambil main game, mungkin begitu kan? Saking jagonya multitasking. Tapi bukan ke sana. Multitasking yang lebih positif. Jadi gini, di dalam waktu yang sama, ya, di dalam waktu yang sama Anda bisa melakukan banyak pekerjaan. Ya, di dalam waktu yang sama Anda bisa melakukan banyak pekerjaan, dan pekerjaan yang dilakukan itu pekerjaan yang dilakukan dengan benar. Ya, jangan sampai gini, oke, dikasih waktu setengah jam, ya, tolong balasin email. Oke, setengah jam balasin email. Ya udah, Anda bisa balasin email semua dengan baik, semua terbalas dengan baik. Itu berarti single tasking. Tetapi yang namanya multitasking adalah dalam waktu 30 menit memang tugasnya cuma balasin email.
Tapi dalam waktu 30 menit Anda bisa balasin email dengan hanya waktu 15 menit, ya, dan terbalas dengan baik, semuanya dengan kata-kata yang rapi dan benar, dan Anda punya waktu 15 menit lagi untuk melakukan hal lain. Misalnya melakukan posting di Instagram atau melakukan apapun itu yang menurut Anda berproduktif. Anda bisa bikin laporan, analisa data, dan sebagainya. Anda punya waktu yang sama, 30 menit, tapi bisa melakukan 2 pekerjaan dan dilakukan dengan benar. Itu namanya multitasking. Dan yang lebih keren lagi adalah, bukan hanya Anda yang bisa multitasking, tetapi tim Anda juga bisa multitasking. Jadi di dalam waktu yang sama setengah jam, Anda melakukan 2 pekerjaan, tim Anda pun bisa melakukan 2 pekerjaan. Bayangkan berapa kali produktivitas yang bisa tercipta kalau Anda bisa melakukan itu dan tim Anda juga bisa melakukan itu. Nah, itu gimana caranya? Ya tentunya harus ada sinergi, keselarasan antara Anda dan tim. Ada satu koordinasi, ada satu sistem yang mengatur, sehingga pada saat Anda melakukan pekerjaan A dan B di waktu yang sama, tim Anda pun melakukan pekerjaan yang B dan C, ada yang C dan D, dan sebagainya, sama-sama produktif. Ya, jadi kalau Anda sebagai leader, Anda jangan hanya fokus pekerjaan Anda sendiri, single tasking, bahkan apalagi udah fokus pekerjaan sendiri, tinggal tasking lagi. Berapa banyak waktu yang terbuang? Karena waktu yang paling mahal. Your energy should be focused on your strength. Itu harus Anda fokuskan. Apalagi kalau Anda bisa multitasking, bukan hanya satu pekerjaan, bahkan 2, 3, 4, 5, itu bisa dikerjakan dalam waktu yang sama. Wow, keren banget. Ya kan? Itu yang paling penting. Dan kalau Anda bisa delegasikan itu ke tim Anda, seberapa cepat perkembangan bisnis Anda dengan melakukan itu saja. So, this is the thinking. Ini adalah satu pemikiran yang menurut saya sangat-sangat fundamental dan very basic for you untuk Anda bisa benar-benar menguasai ini. Kalau Anda bisa menguasai ini, ya, 2021, you're gonna achieve a breakthrough success. I guarantee that. Ya, saya ulang lagi. Pertama, Anda harus melakukan diferensiasi, being different, and you can think differently. Nomor 1. Nomor 2, change the way you do marketing. Ya, the marketing strategy must be different. Mungkin your marketing strategy masih sama, tapi Anda bisa improve secara berbeda, secara improve dengan gaya yang berbeda. Nomor 2. Nomor 3 adalah the power of 3. Focus rule. 3 aturan, 3 budaya yang benar-benar fokus dan disiplinkan itu. The power of 3. Nomor 4, mind pollution. Focus on your mind with the positive thinking. Jangan tergoda dengan sana dengan sini yang negatif, membuat Anda tidak semangat, lemah, dan sebagainya. Fokus kepada yang positif, ya. Charge yourself, bangun hubungan dengan baik dengan Tuhan, ya. Nomor 5 adalah focus your energy to your strength. So Anda bisa memaksimalkan hasil, bahkan Anda bisa melakukan multitasking for you and your team. Nah, semoga 5 tips ini bisa membuat Anda semakin lebih terbuka lagi untuk menghadapi atau menyongsong 2021. Saya Coach Hendra Hilman. Selamat tahun baru 2021. Sukses selalu untuk Anda. Salam pengusaha.